Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Usaha Tani Channel dimanapun Anda berada. Pada pagi ini saya akan membuat video atau mendokumentasikan tentang sulam ya. Jadi setiap kita melakukan penanaman ponjo atau pindah tanam, itu pasti ada yang namanya kematian ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan tanaman itu mati setelah pindah tanam. Nah, itu diantaranya satu, pemilihan bibit yang kurang tepat ya. Jadi saya berikan contoh ini dalam satu tray. Ini kalau saya menyebutnya tray ya, hitam ini tempat penyemaian. Itu benih yang tumbuh itu tidak sama, kualitasnya pun tidak sama. Jadi yang paling bagus itu pilihlah benih yang kualitas super ya. Maksudnya kualitas super itu yang sempurna. Saya berikan contoh seperti ini. Ini dari berbagai benih ini. Nah, ini seharusnya tadi saya membuat video jadi lebih gamblang ya, tapi ini sudah tidak apa-apalah, ini pakai ini saja yang ada. Coba teman-teman lihat. Nah, ini amati, nanti saya jelaskan ya. Di sini ada benih yang baru mekar, daun tunas barunya masih kecil seperti ini. Nah, terus kemudian saya contohkan lagi ini ya. Nah, ini daun tunasnya sudah sampai seperti ini, 3 kali lipatnya. Berarti pertumbuhan benih yang ini lebih cepat daripada pertumbuhan benih yang ini ya. Jadi kita gunakan benih yang bagus-bagus ya, yang pertumbuhannya cepat, agar supaya nanti ketika dipindah tanam dia bisa langsung hidup dan langsung meneruskan pertumbuhannya. Beda dengan kita menggunakan benih yang kualitasnya kurang bagus seperti ini. Nah, ini ada kemungkinan mati. Misal lahan yang kita pakai untuk pindah tanam, misal lubangannya seperti ini kan ini mati, ini nanti mati. Jadi saya sulami sebelahnya. Kenapa mati? Teman-teman bisa lihat untuk posisi tanah dalam lubang tanam ini ya. Nah, separuh, nah ini ke kanan, ini warnanya gelap. Nah, sedangkan dari tengah ini ke kiri warnanya putih. Nah, kenapa? Yang gelap ini menandakan pupuk, kandungan pupuk pada tanah yang separuh ini sangat banyak sekali. Nah, sehingga apabila kita tanami, tanaman tersebut pasti akan mati karena tidak kuat, karena akarnya belum kuat untuk menyerap pupuk yang begitu banyaknya ya. Jadi dia mengalami ini ngeresek nanti mati. Jadi saya sulami yang sebelahnya sini ya. Kenapa kok bisa dalam satu lubang tanam ini pupuknya tidak sama? Itu dikarenakan satu, pupuk kompos yang digunakan itu biasanya tidak mabyur atau kempel-kempel. Nah, sehingga di traktor dia tidak mau hancur. Karena kompos yang original ketika dia posisi basah kemudian mengering, dia akan mengeras. Dicacah traktor pun tidak mau hancur ya. Jadi ketika terkena pisau traktor dia hanya meletik-meletik saja, tidak mau hancur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor waktu mencampur tanah ketika merotari ya, itu kurang campur itu bisa. Jadi terkadang ketika kita mengesokkan pupuk
dari karung ke lahan maksud saya lahan ini, lahan bedengan ini itu tidak kandel tipis, tebal tipisnya atau banyak sedikitnya itu tidak sama. Sehingga ketika posisi mungkin sebelah ini dulu ngesoknya itu terlalu tebal. Jadi ketika di traktor terkena pisau cacah, dia tidak bisa tidak bisa menyebar. Jadi masih tetap tebal seperti ini. Jadi untuk olah lahan, olah tanah, olah batas pembuatannya itu harus sangat-sangat diperhatikan ya dari awal sampai akhir. Mulai dari itu tadi penyebaran pupuk atau kompos tadi, kemudian waktu melakukan pencacahan atau pencampuran atau mentraktor itu juga harus diperhatikan. Jadi harus luket, harus sama, harus dibolak-balik terus biar campur merata. Terus kemudian yang pertama pemilihan kompos ya, saya lupa. Itu utamanya pemilihan kompos. Kompos itu cari yang kompos-kompos yang bagus ya. Jadi kompos yang kering, kemudian mabur dan original itu bagus. Jadi cari yang seperti itu. Kalau kita mendapatkan kompos yang kempel atos atau keras itu, wadah itu nanti ya juga sulit. Kemudian setelah di traktor, lahan ini traktor semua, itu pengerekan itu perlu ya. Jadi jangan disepelekan pengerekan. Nah ini kemarin tidak saya kereki karena awalnya itu rencana akan menanam lebih luas lagi lahannya, ternyata manpowernya kurang ya. Jadi daripada ambil risiko tidak bisa menangani tanaman dengan bagus, jadi cukup yang seperti kemarin saja, luasnya ditambah sedikit gitu saja. Nah kemarin sengaja tidak dikereki karena kejar waktu. Nah ternyata setelah lahan pertama selesai, lahan kedua tidak jadi saya buka karena kekurangan manpower. Nah, sehingga ya itu salahnya tadi tidak dikereki. Jadi kalau dilakukan pengerekan itu tanah kompos-kompos yang kempel-kempel itu kan jadi minggir ya, kita sisihkan, jadi tidak ada di batas ini. Batas ini semua harus sesuai SOP semua. Nah itu diantaranya ya yang faktor-faktor tanaman mengalami kematian setelah pindah tanam. Oh ya, satu lagi, waktu penyiraman itu juga berpengaruh ya. Sebelum tanam maupun setelah tanam itu penyiraman harus dilakukan dengan benar. Jangan asal semprot ya. Kalau asal semprot kebanyakan itu bisa airnya kebanyakan itu juga bisa mati ya. Terus ketika tanam pun juga perlu diperhatikan kedalaman gejikan ya. Itu juga harus sesuai dengan panjang tanaman dengan besar traynya ini ya. Jadi saya ambil contoh dulu biar teman-teman bisa paham. Nah ini harus disesuaikan dengan panjangnya ini. Nah ini, jadi ketika mengejek itu kita harus perhatikan panjang medianya ini, jangan sampai ke terlalu dalam ya. Karena kalau terlalu dalam nanti yang pohon batangnya ini akan kependem. Terlalu dalam itu juga berpengaruh. Jadi diusahakan harus pas ya, biar nanti pertumbuhannya juga bisa langsung. Kalau terlalu dalam itu nanti juga berpengaruh ketika kita siram, mungkin ada aliran pupuk dari atas plastik. Nah seperti ini pupuk ini yang warna coklat. Nah ketika disiram kemudian mengalir,
mengalir ke sini, kemudian mepet ke batang, ya itu mati. Kalau batangnya terlalu dalam, ini juga salah satu faktornya terlalu dalam ini. Nah, kemarin saya tidak kontrol kawan-kawan yang tanam ya. Jadi ya karena saya juga sibuk, juga ikut menanam, saya di sebelah ujung sana. Nah, ini kawan-kawan kemarin. Nah, alhasil ya ini karena tidak saya jelaskan SOP-nya dari awal. Hari ini 4 batas habis 1 tray ya. Tadi sudah setengah tray. Ini juga habis setengah tray ya, sekitar 150. Ini sulaman hari ini luar biasa ya, memecah rekor. Baru kali ini sulam sampai banyak seperti itu ya. Nah, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sedikit ilmu, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi motivasi kepada teman-teman, khususnya petani semangka dimanapun berada ya. Oke, sementara sekian dulu ya. Saya doakan kepada teman-teman diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, diberikan kekuatan mental, kekuatan batin, kekuatan pikiran dalam melaksanakan pekerjaannya. Jangan lupa setiap kegiatan diawali dengan doa agar pekerjaan kita mendapat berkah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.